Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada podcast adaptif pada hari ini. Pada podcast adaptif pada pagi kali ini kita akan membahas salah satu nilai-nilai dasar ASN, yaitu loyal. Sebelum kita jauh membahas terkait apa pentingnya loyal, bagaimana peran ASN bersikap loyal dalam instansi kerja masing-masing, saya perkenalkan dulu di sini. Ada beberapa anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Dr. Aridayanti Arifin Esket, ada Kak Andi Niswatu Najiah ST, ada Jordi S. Hud, ada Kak Mirna Yunita SE, dan ada Kak Misbahuddin SE. Jadi sebelumnya kita kembali mengingat loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan kata kunci komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari nilai dasar loyal itu sendiri, yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Baik, langsung saja pada diskusi kelompok. Pada podcast kali ini saya meminta tanggapan, pendapat, serta masukan-masukan dari anggota kelompok terkait pembahasan atau bagaimana penerapan nilai-nilai dasar loyal dalam instansi kerja masing-masing. Untuk pembicara yang pertama, saya persilahkan kepada Kak Andi Niswatu Najiah ST untuk untuk pembicara pertama pada diskusi kita kali ini, saya persilahkan kepada Kak Andi Niswatu Najiah ST untuk membahas tentang apa sih pentingnya menerapkan sikap dalam lingkungan kerja. Kepada Kak Niswa, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan apa sih pentingnya loyalitas itu. Nah, loyalitas dalam dunia kerja itu sangatlah penting, baik bagi lembaga, instansi atau perusahaan, maupun terhadap pegawai itu sendiri. Loyal bukan hanya diartikan sebatas seberapa lama pegawai tersebut bekerja pada lembaga atau instansi tersebut, namun hal-hal terbaik yang dilakukan oleh pegawai untuk instansi atau lembaga atau perusahaan yang dinaungi. Jika setiap pegawai memiliki loyalitas tinggi, maka besar kemungkinan lembaga atau instansi akan lebih mudah mencapai tujuan atau memenuhi visi misinya. Sedangkan untuk pegawai, loyalitas merupakan pembuktian diri pegawai bahwa ia dapat diandalkan dan berperan untuk kemajuan instansi atau lembaga. Jadi, loyalitas pada akhirnya akan sama-sama membuat pegawai atau lembaga yang dinaunginya bertumbuh ke arah yang positif. Selain penting untuk mencapai tujuan atau memenuhi visi misi, loyalitas juga berperan dalam menjaga nama baik instansi atau lembaga. Ketika seorang pegawai memiliki terhadap lembaga atau instansi yang dinaunginya, tentunya pegawai tersebut akan berhati-hati dalam bersikap, sehingga memicu munculnya sikap-sikap lain, yaitu bertanggung jawab, disiplin, berintegritas, senantiasa meningkatkan kompetensi diri, sikap saling membantu atau tolong-menolong, sikap menghargai satu sama lain, taat terhadap aturan-aturan yang ada, dan lain sebagainya. Sikap-sikap tersebut akan memberikan dampak positif, yaitu terbentuknya hasil pekerjaan yang sempurna dan terjaganya rahasia lembaga atau instansi, sehingga nama baik lembaga atau instansi pun juga akan terjaga. Jadi, dapat dikatakan bahwa loyalitas sangat penting dalam dunia lingkungan kerja karena dapat memberikan efek domino terhadap lahirnya sikap dan perilaku-perilaku lainnya yang menentukan nasib lembaga atau instansi atau perusahaan itu sendiri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan tentang apa sih pentingnya menerapkan sikap dalam lingkungan kerja.
terkait dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu loyal. Selanjutnya untuk pembicara kedua saya persilahkan kepada Jordi S. Hood untuk memaparkan atau memberikan contoh bagaimana sih contoh penerapan sikap loyal dalam kehidupan sehari-hari khususnya di tempat kerja. Pada Bapak Jordi saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Dr. Aridayanti. Saya kebetulan ingin berbicara tentang bagaimana contoh penerapan sikap loyal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam tempat kerjanya kita. Jadi, izinkan saya bercerita sedikit. Saya kebetulan bertugas di sekretariat daerah. Nah, di sekretariat daerah ini kan banyak bagian-bagian, sekitar 10 bagian kalau saya tidak salah. 12 bagian. Nah, di salah satu bagian ini saya kenal orang namanya Bapak Wahid. Bapak Wahid ini di bagian umum dan persuratan. Jadi Bapak Wahid ini jabatannya analis kebijakan ahli muda atau dulu setara dengan eselon 4 atau Kasubag. Nah, saya ingin memberikan contoh bagaimana loyalitas itu melalui Pak Wahid. Nah, Pak Wahid ini sudah mengabdi kepada negara, dalam artian bekerja kepada negara itu sekitar 25 sampai 30 tahunan lah. Dari masih muda sekali Pak Wahid sudah mengabdi. Jadi, saya ceritakan sedikit, Pak Wahid itu awalnya menjadi tenaga kontrak di bagian umum sekretariat daerah. Terus beberapa tahun menjadi tenaga kontrak sekitar dari 2005 sampai 2009 itu ada 4 tahun, sekitar 4 tahun Pak Wahid mengabdi sebagai tenaga kontrak. Akhirnya diangkat sebagai ASN PNS. Nah, penempatannya Pak Wahid ini staf di bagian umum juga sama, di bagian persuratan. Nah, terus sampai sekarang sudah berapa puluh tahun, itu dari 2009, 10 tahun lebih ya, hampir kalau ditambah itu sekitar 20 tahun. Pak Wahid ini sudah tidak pernah pindah sekalipun, Ibu. Dari honorer diangkat menjadi PNS, staf, sampai sekarang menjadi analis kebijakan ahli muda, itu dia tidak pernah sekalipun pindah instansi. Jangankan pindah instansi, pindah bagian pun Pak Wahid ini tidak pernah. Padahal Pak Wahid ini sudah ditawari beberapa instansi luar untuk pindah, tapi Pak Wahid menolak dengan halus karena ya Pak, sudah pasti karena loyalitasnya Pak Wahid kepada bagian umum, begitu Ibu. Jadi sudah beberapa puluh tahun Pak Wahid tidak sekalipun pernah pindah dari tempatnya yang sekarang. Jadi contoh loyalitas yang dapat kita pelajari, yang dapat kita terapkan juga dalam kehidupan kita ya, seperti Pak Wahid ini, saking loyalnya dengan sekretariat daerah khususnya di bagian umum, Pak Wahid tidak pernah sedikit pun pindah, sekalipun pindah sudah 20 tahunan, Ibu. Jadi kalau kita mau lihat rasa loyalitas yang paling tinggi itu, ya kita bisa lihat dari diri Pak Wahid ini. Terus dalam lingkup pekerjaan kita sendiri itu tadi, dalam lingkup instansi, dalam lingkup pekerjaan kita sendiri itu kita loyal terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah memulai mengerjakan sesuatu, kita juga harus loyal untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita mulai. Jadi apapun tantangannya, apapun hambatannya, kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah kita mulai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Aridayanti, Ibu Dokter. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Dokter Aridayanti. Baik, itu tadi contoh yang disampaikan kepada Pak Jordi. Untuk pembicara ketiga, saya persilahkan kepada Kak Mirna Yunita SE untuk memaparkan apa saja sih etika dan perilaku dalam mewujudkan suasana loyal di tempat kerja. Kepada Kak Mirna, saya persilahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang panduan perilaku loyal. Kenapa saya harus membahas panduan perilaku loyal? Karena tentu kita tidak akan bisa mengaktualisasikan atau menerapkannya di dunia kerja kita ketika kita tidak tahu apa-apa saja yang termasuk dalam panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Panduan perilaku loyal yang pertama ini diantaranya: 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 3. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contoh perilakunya atau contoh penerapannya di lingkungan kerja kita misalnya tadi menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Misalnya kita dikasih amanah untuk menggunakan laptop. Nah, tentu kita harus menjaga amanah tersebut dengan cara menjaga laptop tersebut dengan menggunakan secara bertanggung jawab dan tidak rusak bahkan hilang. Yang panduan perilaku kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN yang dapat diwujudkan pada panduan perilaku kedua ini diantaranya: 1. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 2. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 3. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 4. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. 5. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Contoh perilakunya misalnya kita sebagai ASN harus mentaati segala aturan yang ada di tempat kerja kita. Ketika ditetapkan aturan masuk kantor jam 7, tentu kita harus patuh terhadap aturan tersebut. Itu menunjukkan bahwa kita patuh terhadap dan loyal kepada ASN dan pimpinan instansi kita. Panduan perilaku ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Panduan kode etik atau perilaku yang dapat kita tunjukkan diantaranya: 1. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 2. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 3. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan. 4. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Saya kasih contoh di sini misalnya ketika kita memiliki profesi guru. Tentu kita sebagai guru harus menjaga kerahasiaan soal-soal ujian yang akan kita berikan kepada siswa-siswa kita agar ini menunjukkan bahwa kita seorang guru yang memiliki integritas dan profesional dan tentunya menunjukkan nilai-nilai loyal yang ketiga tadi yang saya bahas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pembicara terakhir kepada Kak Misbahuddin, bagaimana peran ASN dalam mewujudkan sikap loyal di tempat kerja masing-masing? Terima kasih. Kepada Kak Misbah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator yaitu Ibu Aridayanti. Pertanyaannya, bagaimana peran ASN dalam membangun perilaku loyal di tempat kerjanya? Saya merangkum beberapa poin kunci bagi ASN agar dapat mewujudkan sikap loyal di tempat kerjanya. Yang pertama itu komitmen. Ini penting karena ketika kita diberi perintah oleh atasan atau menjalankan tugas pokok kita, maka harus disertai dengan hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan pekerjaan tersebut.
Poin kedua yaitu dedikasi, mengorbankan tenaga pikiran dan waktu demi keberhasilan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Poin ketiga yaitu nasionalisme, bermakna bahwa ada suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Tentunya itu tidak lepas dari profesi kita sebagai ASN, yaitu mendahulukan kepentingan negara, atau suatu sikap membangun sikap cinta tanah air dengan prinsip kebebasan dan berkeadilan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang ASN yang baik tentunya harus memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Poin keempat, pengabdian. Tidak ada kata yang baik selain pengabdian ketika kita sudah menyinggung perihal profesi ASN, di mana kita harus benar-benar total menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga kita bagi negara, khususnya di instansi tempat kita bekerja, agar pekerjaan kita benar-benar tepat sasaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi pentingnya bersikap loyal dalam instansi suatu pekerjaan adalah agar menimbulkan rasa tenggang rasa saling memahami, saling mengerti satu sama lain antar staf dalam sebuah instansi. Kami akhiri diskusi kami pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.